Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya peserta PPQ UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya mengajar akidah akhlak di MA Salafiyah Syafi'iyah Injelan Panggung Sampang Madura. Pada kesempatan kali ini 10 Oktober 2025 saya akan mengikuti ujian UKIN dengan merekam video pembelajaran di kelas 1 MA dengan materi keutamaan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita buka dengan pembacaan doa agar kita mendapat ilmu yang barokah, yang bermanfaat, dan kalian menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, khususnya agama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mengabsen satu persatu kehadiran. Pertama, Abdul Fattah, Aditya Kamali, Ahmad Ma'ruf, Ahmad Ubaidillah, Ahmadi, Sakit, Ardiansah, Fakih, Haikal, Amir Mahfud, sakit ya, sudah hadir semua. Ada yang sakit? Sudah periksa ke dokter? Mudah-mudahan yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya segera diangkat dan bisa mengikuti pelajaran seperti kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini ialah tentang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah, yang berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu masalah sifat wajib, muhal, jaiz, serta penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita rapikan tempat duduk. Semangat, jangan ada yang ngantuk. Baiklah anak-anakku sekalian, kita selaku umat Islam wajib mengetahui nama dan sifat Allah. Karena ketika tak kenal, maka tak sayang. Ketika tidak mengetahui, maka bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui sifat wajib, maka selanjutnya kita harus mengetahui nama-nama Allah. Dan kita beruntung, teman-teman sekalian, kalau ada salah satu dari kalian mempunyai nama yang diawali dengan kata Abdun, disandarkan kepada asma Allah. Sebagaimana nama saya adalah Abdul Halim. Abdul Halim itu Al-Halim, Maha Aris, Maha Penyantun. Itu termasuk diambil dari sifat-sifat Allah. Biasanya nama mempengaruhi pada karakter orang yang diberi nama. Siapa di antara kalian yang mempunyai nama Asmaul Husna? Acung. Oh, siapa? Abdul Fattah, Maha Pembuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu, pintu rezeki kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Apa itu yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Pak, ma'ani, silakan. Sifat ma'ani itu artinya sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala
yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera. Berikut yang termasuk sifat ma'ani itu seperti kudroh, irodah, dan ilmu, dan sama, dan basar, dan kalam, dan hayat. Bagus. Pertanyaan berikutnya, siap? Siapa paling cepat berhak untuk menjawab. Bagaimana cara menafsirkan sifat Allah wahdaniyah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli? Yang siap menjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang mempunyai sifat wahdaniyah itu Allah Maha Esa atau Tunggal, yaitu tidak ada sekutu baginya karena dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu akan binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-22. Bagus. Alhamdulillah. Lah, anak didikku sekalian, tema saat ini ialah membahas tentang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Ingin disayang Allah, maka harus mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah. Karena tak kenal, tak sayang. Maka sebelum diurai, saya akan membagikan kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 Al-Halim. Dan sebelumnya kita akan memberi kesempatan untuk mencari referensi 5 menit, terus mendiskusikan 5 menit. Jadi kalian harus mencari referensi tentang keutamaan mengetahui nama dan sifat Allah selama 5 menit. Kemudian 5 menit mendiskusikan. Selanjutnya presentasikan. Nanti maju ke depan agar ada teman yang lain menanggapinya. Siap? Dimulai. Waktu sudah 5 menit dan dinyatakan selesai. Berikutnya ialah mendiskusikan. Silahkan. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit. Senin. Diskusikan. Fokus. Ayo. Cukup? Sudah 5 menit. Setelah mendiskusikan, maka selanjutnya ialah mempresentasikan hasil diskusi. Per kelompok maju ke depan, perwakilan 2 orang. Silakan kelompok Ar-Rahman ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok Ar-Rahman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. 2. Semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya.
juga semakin takut, berharap, ikhlas dan beramal kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin ia berserah diri kepada Allah. Semakin ia menjalani perintah dan menjauhi larangannya dengan baik. Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Iman akan semakin bertambah, semakin mengenal Allah, maka akan semakin merasa bahwa Allah selalu bersamanya. Sudah, Pak? Sudah. Langsung ditanggapi. Duduk dulu. Kembali ke tempat duduk. Atas kelompok Ar-Rahman, berikutnya kelompok Ar-Rahim untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ke depan. 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok Ar-Rahim akan mempresentasikan tentang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah, yaitu manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok Al-Halim untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok Al-Halim ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu tentang salah satu keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah terhadap segala sesuatu yang Dia perbuat dan segala sesuatu yang Dia syariatkan. Sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berdosa, dan menghibur duka. Disiplin dan bersikap bertanggung jawab dalam berbuat karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan makhluknya. Sudah. Silahkan kembali ke tempat duduk. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, setidaknya salah satu keutamaan mengenal nama dan sifat Allah ialah mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia yang berkaitan dengan akidah. Selanjutnya, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Semakin kenal, mengetahui siapa itu Tuhan, bertuhan adalah sesembahan kita. Jadi semakin mantap dan semakin mencintai dan mengagungkan. Selanjutnya, Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Maka walillahil asmaul husna fad'u biha. Ketika berdoa, maka kita harus menggunakan nama Allah. Ya Fattah, ya Fattah, iftah li futuhal arifin, bagi orang yang mencari ilmu. Selanjutnya, iman semakin bertambah. Semakin tahu nama dan sifat Allah, maka kemantapan beriman kita semakin kuat. Begitu kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi. Ada yang mau bertanya? Pak, Oh, Wahyu, silakan. kenapa Allah memiliki sifat as-sabur? Kenapa Allah memiliki sifat as-sabur? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Silakan duduk. Kenapa Tuhan itu mempunyai sifat as-sabur? Tanpa Tuhan itu memiliki sifat as-sabur, maka kita akan binasa. Allah Maha Sabar. Sekalipun nakal, sekalipun bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap
dibiarkan dan dimaafkan serta tetap diberi rezeki. Itulah Allah yang Maha Sabar. Coba pertemuan kali ini sudah selesai. Marilah pertemuan kali ini kita biasakan dengan ditutup dengan doa agar apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi orang yang berguna kelak di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.